Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat 2 permohonan pra peradilan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Ya, hal ini disampaikan tim advokat Febri Adriansyah. Kita saksikan di situ di konferensi pers yang tadi ada Febri Diansyah, ya. Gugatan pra-peradilan pertama yang akan dilayangkan adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan. Dan gugatan kedua terkait penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya serta Kortas Tipikor. Tim advokat Febri juga mengungkap ada 9 kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum dalam kasus yang menjerat kliennya. Pengajuan pra-peradilan rencananya didaftarkan besok. Tim advokat mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Jadi ada 2 permohonan pra-peradilan. Yang pertama, permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Itu yang pertama. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau Kortas Tindak Pidana Tipikor. Kedua permohonan tersebut memang kami akan ajukan secara terpisah karena ini juga bagian dari strategi yang dimungkinkan dalam hukum acara pidana, termasuk hukum acara pidana yang baru. Juga karena alasan objek dan tindakan memang diuji secara berbeda. Jadi batu ujinya akan berbeda. Kenapa ada 2 permohonan? Ada 2 permohonan rencananya ini direncanakan ada 2 permohonan untuk pra-peradilan upaya hukum kita. Itu karena terkait ada 2. Kita balik lagi kepada teorinya. Sekarang berdasarkan KUHP yang baru, ini yang bisa diajukan permohonan pra-peradilan adalah atas upaya paksa. Yang kami telah analisa secara bersama selama beberapa hari ini, upaya paksa apa saja yang merupakan suatu yang kami anggap dan kami menilainya sebagai bagian dari ada penyimpangan-penyimpangan. Sehingga kami kelompokkan kedua permohonan, yaitu upaya paksa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu dalam penetapan dan penahanan. Penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan penahanan. Di sana kita melihat nuansa yang sangat besar adanya pelanggaran pasal 100 ayat 5 dari KUHP untuk upaya paksa penahanan. Dan upaya paksa penetapan tersangkanya kita melihat ada kaitan-kaitan dengan predicate crime-nya, persoalannya di sana. Oke, itu secara garis besar. Kemudian nanti juga ada yang kedua. Yang kedua itu adalah upaya paksa penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka di dalam perkara yang di sini yang sudah penetapan tersangka adalah terkait dengan penanganan perkara Asabri. Nah, hal ini mungkin agak sedikit unik karena di sini mungkin akan jadi banyak termohonnya. Kuasa hukum Febri Adriansyah, yakni Febri Diansyah menegaskan 2 gugatan pra-peradilan yang akan dilayangkan bukanlah cara untuk menghindari proses hukum, melainkan merupakan penggunaan hak untuk memastikan agar penegakan hukum sesuai prinsip due process of law. Langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Justru langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Ini penting sekali. Jangan sampai kemudian proses penegakan hukumnya keliru, melanggar aturan hukum, entah karena alasan apapun begitu ya,
sehingga hak-hak orang terabaikan. Pemirsa, sebelumnya Kejagung menggeledah rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah, di mana dari penggeledahan penyidik membawa sejumlah kotak kontainer diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau PPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Kejagung juga menggeledah 3 tempat baru dalam kasus pencucian uang Febri Adriansyah, yakni kantor tersangka Don Rito, rumah Nurman Herin, serta 4 kantor swasta. Penyidik juga memeriksa 4 saksi baru. Tim penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.